itu ragu. Yang namanya keraguan itu dari setan. Setan yang ditabuk, bukan orangnya gitu. Ya berhubung kita nabuk setan gak kelihatan, ya orangnya yang ditabuk gitu sekalian. Woplak gitu. Karena keraguan itu adalah datangnya dari setan. Berhubung setan itu nempel lagi di dia, itu mah kelebahnya di dia nempel, jadi tabuk dianya. Nabuk setan yang gak kelihatan kitanya. Mending tabuk orang yang mudah-mudahan ketika ditabuk orangnya setannya pergi. Nah, kalau misalkan nonjok berarti setannya belum pergi gitu. Udah berangkat. Jadi perkara yang bisa membatalkan sholat tersebut di dalam kitab Fathul Qorib ini bahwasanya ada 11. Tuh, awas banyak amat katanya. Gimana lo ngingetin? Nggak usah diingetin. Jadi hanya cukup kita jaga daripada 11 perkara ini. Karena apa? Ketika kita terkena daripada salah satu perkara yang membatalkan sholat ini, maka sholat kita batal, tidak sah. Apa sih yang pertama? Yaitu adalah al-kalamul andu. Jadi perkara yang bisa membatalkan sholat yang pertama yaitu ngomong, berbicaranya tapi al-andu secara sengaja. Kayak misalkan lagi sholat ngobrol, preman kita panggil lunas tadi kan ngobrol itu. Nah, itu adalah suatu perkara yang sengaja, maka itu bisa membatalkan sholat. Jadi kalau misalkan lagi sholat, ya udah dihilangin dulu semua pikirannya. Karena apa? Ketika walaupun mulutnya diam, pasti hati sama pikiran itu masih muter-muter, masih mikir kemana ini. Kalau misalkan itu mah secara doib manusia memang udah secara umum gitu, jadi tidak bisa dipatahkan, tapi dilatih dengan kita belajar. Ketika kita sholat tenang, khusyuk. Sebenarnya khusyuk itu nggak tahu gimana juga. Khusyuk dalam sholat itu, karena pasti kita manusia yang lemah ini pasti masih memiliki daripada pikiran. Ketika dalam keadaan sholat, yang tadinya kunci motor hilang bisa ketemu kalau misalnya sholat. Saking hebatnya sholat itu. Lagi sholat kan kepikiran kunci motor ditaruh mana, ditelusurin pikiran tuh, sampai ketemu nanti dia lama-lama. Hebatnya sholat itu. Ingat. Yang tadi hilang duit bisa ketemu kalau misalkan lagi sholat itu. Emang sholat itu ada tempat kita mengadu kepada Allah, tapi itu salah itu. Jangan dilakuin. Ya padahal kita setiap mendengar sholawatan itu artinya Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Kalau kita bohong sholawatan itu, kenapa? Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Apa artinya itu? Ma fi qalbi ghairullah. Di dalam hati saya ini tidak ada terkecuali Allah. Barang sholat mikirnya apa? Pasar, kunci motor, utang. Berarti waduh, sholawat itu gak masuk dalam hati kita ini. Yang memang terlihatnya sholawat itu hanya terlihatnya biasa saja, kayak misalnya sholawat Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nah sebenarnya kalau misalkan dari teks, dari lafaz bikin hati kita senang kan, bunga bawahnya kita sholawatan. Tapi kalau diartikan bahwasanya sholawat itu dalam, karena itu adalah suatu ciptaan syair daripada ulama ahli tasawuf. Apa ulama ahli tasawuf itu mengartikan ma fi qalbi ghairullah. Jadi di hati kita, di pikiran kita tidak ada terkecuali Allah. Ya kalau kita model kita ini bingung nih, masih remang-remang lah. Iya, orang dia selawatannya makin ready musiknya. Jadi kalau misalnya kita remang-remang, nah maka ketika dalam sholat kita praktekkan dalam sholat gimana caranya mafi qalbi ghairullah itu. Ketika kita dalam sholat jangan dipikirkan sesuatu yang lain terkecuali kita beribadah.
misalnya diam aja. Kalau misalkan dilatihnya apa, diketuknya dengan di dalam hati mengucap tuh Allah Allah Allah, nggak apa-apa. Tapi jangan ngembat-ngembat pakai mulut ngomong Allah Allah, kata sebelahnya orang ini lagi zikiran, tahu kena lagi istighosahan sekiranya. Tapi itu mengetuknya tuh. Kalau model kita, manusia kita ini, model-model kita ini beda sama ulama-ulama. Kalau kita masih butuh ketukan. Kalau misalkan rumah lah biasa, rumah orang di rumah tuh, rumahnya ditutup pintunya. Kadang aja kalau diketok aja pasti nggak keluar kan orangnya. Diketok diketok aja belum tentu keluar. Komo-komo nggak diketok, pasti kan renung-renung. Nah itu pun dengan hati kita sama. Diketok aja setiap hari tuh, nggak tahu kapan keluarnya. Jangan keluar dari mulut hatinya. Nanti hati keluar dari mulut mah nggak punya hati kitanya, jebol nanti dioperasi. Nah maka itu diketuk hati kita ketika kita dalam keadaan sholat, diketok hati itu Allah 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 dalam hati, ditempah ke kepala, ke pikiran, ditambah Allah Allah sambil sholat itu. Daripada kita nungguin imam beres bacaannya, mending baca dalam hati kita ngucap aja Allah 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 gitu. Jangan sambil kitanya buat mabit pikiran kemana-mana, mulut tambahkan baca mantra itu. Imam belum beres, mulut kita buat mabit baca mantra, kan kelamaan amat itu imam ini. Ya baca kemana-mana, pikiran nambah kemana-mana. Nah tapi jangan sampai kita al-kalamul amdu, jangan sampai berbicara. Karena ketika berbicara maka itu batal sholatnya. Nah itu satu perkara yang bisa membatalkan sholat. Nah, dan yang kedua yaitu al-amalul kasir, bergerak ataupun mengerjakan pekerjaan yang banyak. Maksudnya apa? Lebih daripada 3 kali. Kayak misalkan contoh lagi sholat, tangan garuk-garuk tinggi. Nah itu kan berarti lebih dari 3 kali. Ataupun pala ketak-ketak pala yang digerakin. Nah itu berarti lebih dari 3 kali. Ketika pergerakan ketika kita sholat lebih dari 3 kali, maka sholat tersebut batal. Gimana caranya biar bisa bergerak lebih dari 3 kali tapi tidak membatalkan sholat? Misalkan gatel di kepala, tempelin tangan nih, diginiin, digaruk, ngegaruknya jangan semua gini, tapi pakai jari aja gini nih, misalkan garukin, ataupun di bagian badan sini, tempelin jari ini, giniin aja garukin, jangan gini-gini. Kalau gini-gini berarti tangan ini yang gerak selama 3 kali. Nah ketika bergerak selama 3 kali ataupun sebanyak 3 kali, maka itu membatalkan sholat. Tapi ikut ditempelin tuh, ditempelin baru garuk pakai tangan. Jangan gusrak. Bukan gatruk esrek. Nah itu berarti dapat ilmunya bahwasanya ketika kita ingin bergerak selama sebanyak 3 kali, maka harus ditempelin tangan itu, tempelin tangan tuh misalkan di sini. Nah digaruk kayak gini, pakai jari aja, jangan ini yang gerak. Kalau misalkan ini yang gerak berarti itu hitungannya 1. Ketika garuk sini 1, 2, 3, 4 batal. Gimana kalau misalkan kitanya tempat gatalnya itu berbeda-beda, misalkan yang 1 di kepala, yang kedua misalkan di badan, di pantat misalkan, itu kan pasti kalau dihitung lebih dari 3 kali. Apakah itu batal sholatnya? Nah jadi kalau misalkan seperti itu harus dijeda, digaruknya dijeda. Misalkan yang pertama perut gatal, digaruk 2 kali, srek. Nah, tapi jangan baru ini ngegaruk 2 kali langsung pindah gini. Nah itu mas harus berobat kalau gitu, bahaya. Kalau mau dijeda, garuk misalkan di sini 2 kali, srek, agak diam dulu. Jangan langsung terobos saja ke belakang sini. Tapi ditahan dulu, dijeda, ada jedanya. Dijeda, baru garuk lagi belakang. Nah itu tidak apa-apa.
Karena yang membatalkan sholat daripada gerakan yang lebih ataupun banyak itu ketika garukannya ataupun gerakannya secara mualah berulang-ulang. Kayak misalkan gini-gini, langsung gini, langsung gini. Nah kalau itu harus ngegaruknya pakai bedak lah, pakai herosin itu, diobatin itu. Nah bisa, ternyata bisa lebih daripada 3 kali, tapi harus ada jedanya, jangan langsung beruntutan ataupun secara berulang-ulang langsung garuknya. Nah itu perkara yang membatalkan sholat yang kedua. Dan yang pertama yaitu adalah berbicara secara sengaja, yang kedua yaitu bergerak dengan banyak. Bergerak itu banyak lah, itu lebih daripada 3 kali. Dan yang ketiga yaitu perkara yang membatalkan sholat, yaitu al-hadas, berhadas. Nah ini hati-hati, awas, ingat yang dari pertama ketika kita mulai acara ngopi, yaitu dari awal, dari membahas tentang air. Takutnya kita berwudu, ternyata airnya itu air mutagoyar ataupun air mustakmal, kita gunakan berwudu, maka wudunya tidak sah. Ketika kita sholat, maka kita tidak sah. Karena apa? Karena kita masih dalam keadaan berhadas. Tuh hati-hati, diperhatikan dari air. Makanya dari pertama pengajian kita membahas tentang air, terus membatalkan yang namanya wudu, perkara yang membatalkan wudu. Takutnya apa? Ketika kita sudah berwudu, barama kitanya batal, kentut segala misalkan, ataupun tempelan antara perempuan dan laki-laki, nah itu kan pasti batal. Nah, ketika kita sholat berhadas, maka itu tidak sah sholatnya. Nah, maupun hadas kecil ataupun hadas besar, tetap aja itu tetap membatalkan sholat. Nah, maka harus dijaga. Nah, yang keempat yaitu adalah wal hudusun najasati. Nah, ketika kita sholat yang tadinya kita sudah suci ataupun sudah tidak ada yang namanya hadas kecil ataupun hadas besar, suci dalam keadaan suci sholat kita. Nah ketika sholat tiba-tiba kita ketempelan ataupun ketindihan, ketimpahan yang namanya tai kebo. Oplak, kebonya di mana kan lagi sholat itu? Ada ketimpahan tai kebo. Yang mas bagus ya. Saklakonan lah saya itu tapi mas pusat. Takutnya kalau tai cicak nggak kelihatan, kalau tai kebo kan kelihatan. Gua oplak kerasa tuh. Nah, sepi gitu. Maka ketika kita terkena najis ataupun terkena najis dalam keadaan posisi sholat, maka itu sholat kita otomatis batal. Nah itu hati-hati. Ataupun kita lagi sholat yaitu ketimpan ataupun namanya terjatuh tai cicak ataupun tai kadal, apa aja yang berupa najis, nah ketempelan, nah maka itu kita sholatnya tidak sah ataupun sudah batal. Tuh hati-hati, takutnya ada lagi sholat ketempelan ini jauh-jauh lagi sholat lah dikit ini doang aja, barang dikit doang yang namanya tetap najis. Nah gimana kalau misalnya sudah ketempelan najis anggota baju ini, apakah kita wudunya ulang lagi? Nah kalau wudu tidak masalah, karena itu tidak membatalkan wudu. Kalau misalkan yang membatalkan wudu ketika kita pegang najisnya, nah baru itu membatal wudunya. Tinggal salin aja baju, tinggal salin baju, ganti baju yang baru. Tuh tinggal salin baju aja, jangan wudu lagi. Kalau misalnya wudu lagi nggak masalah, karena ada yang orang itu was-was ragu katanya ketika lagi sholat itu Allah sampai 3 kali. Ada orang ragu itu ketika takbir aja sampai berapa kali itu Allah, belum dapat lagi Allah selesai sholat dia masih Allah aja. Kalau kata Kang Haji itu harusnya ketika ada orang sholat kayak gitu ditabok. Karena apa? Karena orang itu ragu. Yang namanya keraguan itu dari setan yang ditabok, bukan orangnya gitu. Ya berhubung kita nabok setan gak kelihatan, ya orangnya yang ditabok gitu sekalian. Woplak gitu. Karena keraguan itu adalah datangnya dari setan. Berhubung setan itu nempel lagi di dia, itu mah kelebahnya di dia nempel, jadi tabok dianya. Nabok setan gak kelihatan kitanya.
mending tabok orang yang mudah-mudahan ketika ditabok orangnya setannya pergi. Nah, kalau misalkan nonjok berarti setannya belum pergi gitu. Udah berantem. Udah disolat. Nah, kalau itu tuh awas, hati-hati ketika kita berhadas. Kalau misalnya takutnya berhadas, ada salah satu ataupun hadas yang baru. Jadi hadas yang baru tuh yaitu ketika kita dalam keadaan tadinya suci, barang sholat ketimpaan tai ataupun sesuatu najis di baju kita, maka itu bisa membatalkan sholat. Tuh hati-hati. Nah, dan selanjutnya itu wangkisaful aurati. Nah, itu terbukanya aurat. Lagi sholat kebuka aurat. Nah, ini nih kebanyakan, awas, hati-hati takutnya ketika kita sholat jangan sampai aurat kita terbuka. Kadang ada kalau misalkan laki pakai sarung mau sujud, ini sarung ditarik dulu ke atas, seret sampai dengkul. Saking enaknya, saking tenang ditarik sarung tuh sampai dengkul. Nah, itu kelihatan auratnya. Awas, hati-hati, itu bisa membatalkan sholat. Ataupun perempuan ketika sholat kan pakai mukena. Nah, ketika mukena mau sujud, nah barang ininya kelihatan kaki, telapak kaki, maka itu bisa membatalkan sholat. Maka kalau misalkan pakai mukena kuntilanak tuh disebutnya, kalau misalnya di pondok mah ini mukena kuntilanak, gede lebar. Kalau jangan sampai yang pakai yang ketat, karena ketika perempuan memakai mukena yang ketat itu terbentuk daripada suatu badannya, itu bisa disebut aurat. Tuh hati-hati kalau perempuan ketika sholat memakai mukena tapi yang ketat terbentuk daripada badannya, itu disebutnya aurat, bisa membatalkan sholat. Hati-hati, makanya harus pakai mukena kuntilanak itu tuh, warna putih disebutnya, waduh lebar 5 meter 5 meter malah sholatnya jamaah gitu. Sholatnya bukan sendiri-sendiri, cuma jamaah kalau gitu. Tirai super deal. Ada trainer benar. Tirai super deal. Nah, itu awas, hati-hati ketika perempuan jangan sampai terbuka auratnya. Nah, gimana kalau misalkan kita udah emang bener tuh kata, udah benar misalkan pakai sarung, pakai ini, tiba-tiba kebuka sarungnya ketika kita sujud, kebuka, tapi terbuka tersebut karena sebab ada angin. Kayak misalkan sekarang kan musim kipas angin tuh, kebuka, seret, kelihatan aurat sedikit, tutup aja lagi langsung. Itu tidak membatalkan sholat karena memang ada sababiyah, ada sebabnya. Apa sebabnya? Itu karena kipas angin. Tapi kalau misalkan terbuka secara sengaja, maka itu membatalkan sholat. Kalau misalkan terbukanya memang ada sebab, kayak misalkan kipas angin sekarang AC nggak masuk, tiba-tiba kena hati, ini kebuka tadi sholatnya kena AC katanya. AC-nya kayak niup. Nah, kayak ataupun ya perempuan, ibu-ibu kalau misalkan sholat ada kipas angin, nah, kebukalah kaki itu seret karena sebab kipas angin tersebut, ditutup lagi juga masalah. Jangan datang Allah batal katanya. Nanti ngomong Allah batal kelihatan auratnya. Enggak, karena itu karena ada sebabnya. Tapi kalau misalkan terbukanya tanpa adanya sebab, maka itu bisa membatalkan sholatnya. Kalau misalkan sarungnya takut ada sarung kena rokok bolong, terkelihatan sini ini daripada auratnya, maka itu bisa membatalkan sholat. Ataupun yang mukena yang sobek terlihat daripada aurat tersebut, maka itu bisa membatalkan sholat. Kalau misalkan yang mau sholat, siapin dulu jarum, takut ada yang bolong dijahit dulu. Kalau nggak disobekin dulu, takutnya kekecilan. Namanya kena rokok itu kan kekecilan tuh. Soplas. Pakai soplas kalau gitu. Kalau mau keren lagi pakai koyo. Keren ya pakai koyo. Takutnya sekalian kalau koyo mah. Maksudnya koyonya kan gede, dipotong kecil buat nutup ini, sisanya buat pala. Kalau nggak busa pakai bensin. Itu awas, hati-hati, takutnya ketika kita sholat terbukanya daripada aurat kita. Ketika auratnya terbuka, maka sholatnya yaitu bisa batal. Itu awas, hati-hati. Dan yang selanjutnya itu perkara yang membatalkan sholat, yaitu taghyirun niyati, yaitu berubahnya niat.
berubahnya niat ketika kita sholat, berubah niatnya. Yang tadinya kita berjamaah, lagi berjamaah niat, lagi niat berjamaah, tiba-tiba kita niat keluar daripada jamaah tersebut ataupun mufarokoh. Awas, kebanyakan salah orang menanggapi bahwasanya bisa niat sholat mufarokoh. Tidak sembarangan sholat niat mufarokoh, harus ada sebabnya. Kalau misalkan gak ada sebabnya kita niat mufarokoh, maka sholat kita batal. Sebab daripada niat mufarokoh yang pertama, ketika imam tersebut emang bacanya kurang pas, ataupun daripada rukun-rukun sholat ini, misalkan di rukun Al-Fatihah segi makhrajul hurufnya salah, ataupun sifat hurufnya, ataupun ilmu tajwid daripada imam tersebut berantakan, maka kita di situ wajib, ini wajib hukumnya, kita niat mufarokoh. Apa sih niat mufarokoh? Itu berpisah dengan imam. Yang tadinya kita berjamaah, kita misah. Nah, gimana adabnya? Jangan, kalau misalkan ketika kita mufarokoh, jangan mendahului orang yang lagi berjamaah. Di amal-amalnya nggak apa-apa, nggak masalah. Misalkan imam rakaat pertama baca Al-Fatihah, udah gak benar kan dari bacaan tuh, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah itu kan berarti daripada ilmu tajwid ataupun dari makhrajul huruf itu sudah salah. Nah itu kita wajib harus niat mufarokoh. Nah ketika niat imam baca surat, kita baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim, kita baca surat. Ketika kita sudah baca surat, si imam belum ruku, kita jangan ruku duluan. Karena apa? Karena itu disebutnya adab ataupun tata krama. Jangan masa hebat nih kan, udah pinter gitu kan, udah ngaji nih. Imam salah bacaannya, niat mufarokoh lah. Imam masih berdiri, kita mau udah sujud. Nah itu kurang, itu disebutnya kurang bertata krama ataupun beradab. Itu yang pertama daripada yang harus wajib mufarokoh ketika imam salah tuh. Ataupun ketika sholat Jumat bisa, ketika orang yang emang ada keperluan ataupun kepentingan yang mendesak daripada urusan nyawa. Kayak misalkan ada orang yang minta tolong, lagi misalkan kebakaran apa, kita dalam keadaan sholat, bisa kita niat mufarokoh berpisah dengan imam. Karena apa? Karena ada sesuatu perkara yang bergantungan dengan nyawa. Kalau kita nggak membantu, kasihan orang itu. Takutnya lagi kita udah beres sholat ikut imam, orang itunya udah lagi baju udah hitam gitu tuh kan, udah gosong tuh kan, kasihan. Maka kita boleh niat mufarokoh. Tapi kalau misalkan kita niat mufarokoh, imamnya udah bener, terus kitanya tidak ada waktu yang mendesak, tiba-tiba kita niat mufarokoh, maka itu disebutnya sholatnya batal. Karena itu disebut taghyirun niat, berubahnya niat. Yang tadinya berjamaah, tiba-tiba kita berpisah dengan imam. Ataupun lagi sholat, sambil sholat, misalkan sholat sendiri, tiba-tiba kita berubah niatnya yang tadinya sholat duhur berubah menjadi sholat asar. Ataupun kitanya udahlah keluar dari sholat ataupun beres sholat, yang padahal sholat tersebut belum beres, maka itu disebutnya taghyirun niat, maka batal itu sholatnya tuh. Awas, hati-hati, jangan sampai kita berubah daripada niat tersebut. Nah, yang selanjutnya perkara yang membatalkan daripada sholat yaitu istidbarul kiblati, kita membelakangi kiblat. Ini udah kejadian kalau luar Mehlima, udah pernah ya. Ketika lagi sholat berjamaah sama Kang Haji itu kan, Kang Haji ibadah tahu nggak? Tahu kecuali salat komat ikut lah main namanya santri punya kita guru komat, lalu terus beres komat sholat. Barang udah sholat beres, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang kampung situ yang ngomong, Kang Haji kiblatnya salah. Kang Haji ya, Kang Haji nakon orang apa orang salah deh kan. Tapi itu ketika ada yang mengasih tahu, maka kita wajib ngulangin sholat tersebut. Kalau misalkan ada yang ngasih tahu, nah itu diulangi lagi sholatnya.
Kalau misalkan makanya hati-hati nih ketika kita lagi main ke rumah kawan ataupun saudara ataupun apa, tanya bahwasanya arah kiblat kemana gitu, jangan sombong tuh muter HP kiblat langsung gini-gini kan. Nah takutnya kiblatnya ada di HP itu beda, karena kiblat di HP itu pasti miring, ketika sudah lurus pasti miring ukurannya, apalagi orang yang belum tahu kan, nanti digini-giniin katanya, kok Ka'bahnya di sini kiblatnya ke sana katanya, kan beda. Nah maka dari itu ketika kita memang lagi kemana, keluar dari tempat daripada kampung kita, pengen sholat, tanya sama ahli kampung tersebut bahwasanya madhab kiblatnya di mana. Takutnya ketika kita main sholat, jadi itu kiblatnya tahu di belakang, kitanya ngebelakangin kiblat, maka kiblat ketika kita sholat tersebut batal sholatnya kalau misalnya ada yang ngasih tahu. Tapi kalau nggak ada yang ngasih tahu, yang pertama yaitu harus yakin, yakin aja beres. Karena yakin itu nomor satu itu, keyakinan itu nomor satu. Kalau misalnya nggak ada, udah kita ngelihat HP, kiblatnya madhab sini nih, udah benar dengan madhab sini, kita sholat situ, yakin aja udah beres. Kalau misalkan selagi tidak ada yang ngasih tahu ataupun tidak ada yang menyalahi, nah udah yakin aja. Kalau misalkan ada yang ngasih tahu daripada sholat kita ataupun kiblat kita salah, maka kita wajib mengulangi daripada sholat tersebut. Nah, jadi perkara yang membatalkan sholat selanjutnya yaitu al-aklu. Apa sih al-aklu itu? Yaitu makan. Ini perkara orang yang nganggur kalau ini mah lagi sholat makan. Kan gak maksud geli. Lagi sholat tiba-tiba makan. Nah maka ketika kita dalam keadaan sholat tapi makan, itu sholatnya batal. Bahkan ada satu keterangan bahwa saya takut gigi kita dibolong. Ada satu misalkan rendang segini gede rendang misalkan gede nempel di gigi nih, itu ditelan pun gak boleh. Karena apa? Karena itu bisa membatalkan sholat, karena kita makan. Takutnya ada yang nyelap tuh, biasa kan namanya orang Korea makan daging, makan rendang itu ada sisa, rada nyelap. Kalau misalkan nyelap itu gede, misalkan kayak rendang itu yang gede itu, maka ketika kita makan daripada yang satu yang buat nyelapnya itu, maka itu bisa membatalkan sholat. Gimana caranya biar bisa kita misalkan dibuang, dilepehin dicup itu bisa batal sholatnya. Gimana caranya? Digeser dulu pakai lidah, ditarik pakai tangan, nggak masalah. Yang penting kita jangan menyudah ataupun ya ngeludah lah, dicudahin gitu tuh nggak boleh, karena itu bisa membatalkan sholat. Yang bisa itu harus ditarik tak pakai gigi, pakai tangan. Kalau misalkan itu rendang itu, tahu rendang itu, ditarik, jangan ditelan. Kalau ditelan, misalkan ditelan itu sama saja seperti kita makan. Itu hati-hati, awas ketika makan rendang tuh rada selilit dulu. Makanya tugasnya ketika kita wudhu itu disunahkan ke kumur-kumur, yaitu untuk membersihkan ataupun membuang daripada sisa-sisa makanan. Nah itu kumur-kumur harus dibenerin, kumur-kumur. Tapi kalau misalnya lagi puasa jangan mentang-mentang puasa katanya harus ngebuang bersihin dari makanan, langsung segini air diminum, adem banget tenggorokan, keminum aja yang ada kan. Nah itu harus hati-hati ketika kita dalam keadaan puasa, dihilangkan ataupun boleh daripada kumur-kumur, tapi hanya sekedar, jangan terlalu segini dimasukin semua, dikit aja asal kumur. Nah, dan selanjutnya itu ketika kita sholat minum lagi sholat minum. Gimana kalau misalkan minumnya nelen air liur sendiri, apakah itu termasuk minum? Kalau itu tidak. Kalau misalkan air liur tidak termasuk daripada minum, karena itu emang daripada anggota mulut dalam kita, tidak masalah. Kayak sama seperti puasa, pakai puasa ini nelen air ludah batal puasanya. Yang batal itu ketika kita air ludah dikumpulin di gelas air ludah diminum, nah itu batal. Kalau misalkan dalam keadaan mulut kita nelen air ludah itu tidak batal, terkecuali yaitu dahak kayak misal
riak itu tuh ditelan, maka itu batal daripada sholat. Ini puasanya. Gurih. Ketika dahak itu ada rasanya lah, rasanya ada asin. Maka ketika kita puasa ditelan dahak itu bisa membatalkan daripada puasa ataupun sholat, termasuk sholat ya. Sholat juga termasuk kalau dahak. Kayak misalkan darah, misalnya di gigi ada darah, berdarah itu kita telan, maka itu bisa membatalkan sholat. Hati-hati. Dan yang selanjutnya yaitu yang terakhir adalah murtad. Ketika kita dalam keadaan sholat tiba-tiba kita murtad, keluar dari Islam. Sebenarnya ini perkara yang nganggur. Lagi sholat tapi murtad. Nah, ingat bahwasanya murtad terbagi menjadi dua. Yang pertama itu murtad biqauli, karena sebab ucapan, dan yang kedua itu murtad bifi'li, karena sebab pekerjaan. Gimana murtad biqauli itu? Ketika kita mengucap bahwasanya Allah ada di atas. Ini maksud daripada mazhab kita Imam Syafi'i. Ketika kita mengucap bahwasanya Allah ada di atas, itu kita sudah termasuk dengan murtad. Kenapa? Ketika kita mengucap Allah ada di atas kita ada apa? Plafon, genteng, lampu, langit. Bahwasanya Allah bukan di atas kita. Nah, itu bisa disebutnya murtad. Ataupun bilang kita mulut kita mengucap bahwasanya Tuhan kita Yesus misalkan. Nah, itu walaupun kita dalam keadaan konteks dalam bersama beragama tidak boleh yang namanya kita menyebut Tuhan kita Yesus, bahwasanya Yesus itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa bukan Tuhan. Nah, itu disebutnya murtad biqauli. Gimana kalau misalkan murtad bifi'li? Murtad bifi'li itu adalah murtad karena sebab kita mempraktekkan ataupun melakukan daripada pekerjaan ataupun ibadahnya orang lain. Kayak misalkan orang Kristen ibadahnya tangannya tangtung gitu tuh, kita praktekin dalam rangka kita ibadah, maka itu disebut dengan murtad bifi'li ataupun murtad karena sebab pekerjaan. Ketika kita melakukan itu maka kita sudah murtad. Nah, ketika orang murtad itu bisa masuk Islam lagi, masih muda, masih bisa. Ketika orang murtad itu punya kodoan sholat, masih diwajibkan mengkodok sholat ketika orang itu masuk daripada Islam lagi. Makanya ketika kita sholat ada bacaan asyhadu an la ilaha illallah. Itu untuk menarik daripada takut ketika kita dalam keadaan muamalah. Kayak misalkan kita kegiatan sehari-hari ada sesuatu ucapan ataupun pekerjaan kita yang bisa membuat kita murtad, maka dipraktekkan, dipakai untuk mengucap yang namanya syahadat. Ataupun habis sholat baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu takut karena kita ini adalah suatu makhluk yang penuh dengan dosa. Tidak ada manusia di dunia ini yang keluar daripada dosa. Sedangkan jangan sampai kita ini hidup di dunia karena apa? Nabi Adam aja dihukum oleh Allah di dunia. Nabi Adam dihukum oleh Allah di dunia. Tapi ingat, jangan sampai mengklaim bahwasanya Nabi Adam itu berbuat dosa. Jangan. Seolah-olah kita mau mempersudutkan Nabi Adam itu adalah membuat dosa sehingga Nabi Adam diturunkan ke dunia. Kalau misalkan tidak ada yang namanya proses Nabi Adam diturunkan ke dunia, kita ini nggak ada. Itu adalah sababiah Allah, karena Allah telah memperlakukan bahwasanya diiniakan Nabi Adam ini untuk memakan buah khuldi tersebut. Untuk apa? Untuk Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke dunia, lahir namanya si Ubay. Kalau jangan sampai kita mengklaim bahwasanya Nabi Adam adalah nabi yang paling selalu membuat dosa sehingga Nabi Adam diturunkan ke bumi. Jangan sampai kayak seperti itu. Karena apa? Nabi Adam adalah bapaknya manusia. Kalau misalkan Nabi Adam tidak diturunkan ke bumi, maka kita tidak ada bersyukur. Nabi Adam itu makan buah khuldi, itu bersyukur. Karena apa? Kalau misalkan Nabi Adam tidak makan buah khuldi, kita nggak ada.
Ketika Nabi Adam memakan buah khuldi itu, maka Nabi Adam diturun ke bumi. Ada itu jadinya daripada keturunan kita. Maka dari itu dibalik prosesnya bahwasanya kita emang manusia ini penuh dengan dosa. Tapi alangkah baiknya ketika kita setelah melakukan dosa, kita bertobat kepada Allah. Nah, itulah daripada suatu perkara-perkara yang membatalkan daripada sholat. Nah, apabila ada sesuatu perkara yang kurang pas ataupun kurang ataupun lain dari misalkan daripada pemikiran kita, mungkin dalam segi pembicaraan ataupun penyampaian itu memang suatu perkiraan. Namanya manusia memiliki namanya kelebihan dan kekurangan. Berhubung yang namanya uang itu disebutnya lebih ataupun kebanyaknya namanya kekurangan, maka mohon dimaklum. Nah, mungkin pengajian kita pada malam hari ini sampai di sini saja karena sudah malam. Karena alhamdulillah kita telah diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita mendapatkan satu ataupun dua ilmu yang bisa mencantol untuk kehidupan kita, untuk mempraktekkan sholat kita. Karena yang namanya sholat itu adalah suatu kewajiban. Ketika sholat itu suatu kewajiban, tapi jangan sampai menganggap sholat itu suatu kewajiban, tapi anggaplah sholat itu adalah suatu kebutuhan. Ketika sholat itu hanya dianggap sebagai kewajiban, ketika sholat kita biasa aja, tapi anggaplah sholat itu suatu kebutuhan. Ketika kita tidak sholat, kayak ada yang kurang hidup ini. Nah, maka diubah. Jadi sholat itu adalah suatu kebutuhan kita. Ketika kita nggak sholat, kayak misalkan kebutuhan. Sholat itu sama seperti definisinya ketika kita bekerja kepada orang lain. Kayak misalkan diriwayatkan ataupun ditamsil ataupun dicontohkan seperti misalkan Allah itu adalah bosnya dan kita sebagai pegawainya. Ketika kita sudah bekerja, Allah memerintahkan kita untuk sholat. Allah perintahkan kita untuk sholat. Misalkan Allah telah memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu. Ubay diperintahin bosnya. Misalkan diperintahin bosnya, baik nih kerja gini. Ubay pasti ketika dalam waktu 1 hari ataupun 1 bulan pasti mendapatkan namanya gaji. Nah, itu pun ketika kita mengerjakan sholat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, nah ketika kita sudah melaksanakan sholat, pasti nggak tahu pun sehari, nggak tahu pun sebulan sekali, nggak tahu pun seminggu sekali, kita pasti diberi gaji oleh Allah. Ketika kita tidak diberi gaji, ngadu langsung malamnya pakai ilmu simat ke Allah. Ya Allah, kenapa ketika saya sudah sholat tapi kenapa saya tetap aja, ya Allah, masih kurang. Nah, itu tempat kita untuk mengadu. Nah, itu tamsilah seperti kita bekerja kepada orang. Ketika kita sudah dipekerjakan oleh Allah, orang pasti kan kita digaji tuh. Kalau misalkan kita nggak digaji ataupun kita tidak memperkerjakan, misalkan Ubay suruh dagang buku, misalkan disuruh bosnya, tapi Ubay nggak dagang, Ubaynya mau minta gaji, apakah pantas ketika Ubay nggak dagang ataupun nggak bekerja tapi minta gaji ke bos? Pasti bosnya marah. Nah, itu juga Allah, ketika Allah telah memerintahkan kita untuk sholat, kita nggak sholat tapi kita yang minta gaji berupa yang namanya rezeki, sehat, ya Allah marah. Katanya ini keibadah yang udah perlu dikerjakan aja masih nggak mau, tapi meminta lebih daripada suatu yang lain. Allah pasti telah memberikan kita berupa napas, sehat. Itu adalah suatu rezeki. Tapi kan kita namanya manusia harus meminta bonus. Apa bonusnya? Berupa rezeki. Nah, bonus itu rezeki. Jangan jadikan bonus itu adalah rezeki itu adalah suatu kebutuhan kita. Tapi itu adalah rezeki. Ketika kita bekerja harus mencari yang namanya bonusnya. Jangan hanya pokok gaji. Bagaimana cara mencari bonus sholat sunnah? Nah, itu bonus daripada pekerjaan kita. Dan mudah-mudahan ilmu pada malam hari ini bermanfaat sehingga bisa kita pergunakan di kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fiikum wa
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi